Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan kenikmatan yang banyak kepada kita semua. Selanjutnya kami doakan semoga sahabat beriman senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diampuni dosanya, diberikan kesehatan dan kesuksesan, dimudahkan urusannya, dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, dalam kesempatan ini akan kami sampaikan 10 keutamaan atau keajaiban istighfar. Istighfar atau astaghfirullahaladzim merupakan salah satu kalimat istimewa dalam Islam. Kalimat ini memiliki keutamaan serta manfaat bagi yang terus melafalkannya. Untuk mendapatkan keutamaannya, maka amalkan setiap hari. Membaca istighfar secara harfiah dilakukan dengan mengulang-ulang perkataan astagfirullah atau astaghfirullahaladzim atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, yang artinya intinya saya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat untuk tidak mengulangi lagi. Beristighfar memiliki makna sebagai seseorang yang selalu memohon ampunan atas kesalahan dan terus berusaha untuk menaati perintah Allah taala dan tidak melanggarnya. Manusia memang tidak luput dari dosa, karena sudah kodratnya sebagai tempat luput dari dosa dan lupa. Manusia yang menyadari kesalahannya dianjurkan untuk cepat bertobat dengan memperbanyak istighfar agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apa keutamaan atau keajaiban istighfar? Berikut ini akan kami sampaikan 10 keutamaan istighfar. Yang pertama, menghapuskan dosa. Keutamaan membaca istighfar dapat menghapuskan dosa dan mencegah terjadinya azab karena pertaubatan seorang hambanya. Seperti dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 33 yang artinya, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun atau beristighfar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengazab orang yang beristighfar atau memohon ampun dari dosa, karena istighfar itu akan menghapus dosa, yang mana dosa itu sendiri merupakan penyebab datangnya azab, sehingga azab itu pun sirna dengan cepat. Keutamaan yang nomor 2, mendapat kebaikan di dunia. Dengan mengucapkan kalimat astagfirullah dengan niat yang tulus dan ikhlas, bisa mendapatkan ganjaran berupa kebaikan di dunia. Seperti firman Allah surat Hud ayat 3 yang artinya, dan minta ampunlah kepada Rabb kalian dan bertaubatlah. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang sudah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada hambanya yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Keutamaan yang nomor 3, menurunkan hujan yang membawa berkah. Sesuai dengan isi kandungan surat Qaf ayat 9, menyatakan bahwa hujan merupakan berkah yang diturunkan Allah.
Seorang muslim yang senantiasa mengucap istighfar akan diberikan keberkahan berupa hujan. Firman Allah dalam surat Hud ayat 52 yang artinya, dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Kemudian keutamaan yang keempat adalah mengabulkan doa. Berdoa merupakan kegiatan seorang muslim untuk memohon sesuatu kepada Sang Pencipta. Seorang muslim tentu menginginkan doanya terkabul. Salah satu keutamaan istighfar yaitu mengabulkan doa-doa. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 61 yang artinya, Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan maha mengabulkan doa-doa hambanya. Keutamaan yang nomor 5, melimpahnya rezeki. Keutamaan istighfar selanjutnya yaitu melimpahnya rezeki. Di zaman sekarang ini, tentu uang sangatlah berarti. Namun jangan terlalu mengandalkan uang, karena uang bisa menjebak Anda dan rezeki bukan hanya uang. Bisa saja berupa hasil bumi dan anak-anak yang saleh. Salah satu ujian seorang muslim yaitu kekayaan. Bisa jadi karena kekayaan tersebut seorang muslim jadi buta karena harta. Oleh karena itu, memohonlah kepada Allah agar diberikan rezeki yang berkah. Salah satunya dengan mengucap istighfar. Seperti dalam firman Allah surat Nuh ayat 10-12 yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Kemudian keutamaan yang keenam, dimudahkan segala urusan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melambangkan kesusahannya, mengeluarkannya dari kesempitan, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Keutamaan yang ketujuh yaitu sebagai pintu taubat. Keutamaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menggugurkan dosa dalam taubat. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, demi Allah, aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertobat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Kemudian keutamaan yang kedelapan, menghilangkan rasa malas. Rasa malas bisa datang pada siapa saja. Hal ini tentu dapat menghalangi kegiatan seseorang, misalnya dalam beribadah. Namun, dengan mengucap istighfar dapat menghilangkan rasa malas tersebut. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali.
Keutamaan istighfar nomor 9 yaitu jalan mendapatkan keturunan. Dalam firman Allah surat Nuh ayat 12 yang artinya, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Dalam ayat tersebut, keutamaan istighfar bukan hanya akan memperbanyak harta, tetapi juga membanyakkan anak-anak. Banyak ulama yang memahami keutamaan ini sehingga mereka menganjurkan orang yang ingin memiliki keturunan agar memperbanyak istighfar. Keutamaan yang nomor 10 yaitu mendapatkan rahmat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Naml ayat 46 yang artinya, Dia Soleh berkata, "Hai kaumku, mengapa kalian meminta disegerakan suatu keburukan sebelum kebaikan? Mengapakah kalian tidak memohon ampun kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat?" Sahabat beriman rahimakumullah, demikian tadi 10 keutamaan atau keajaiban istighfar yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita dapat istiqomah mengamalkannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.